Betul, Bu. Kasih berlimpah dan jalankan dong. Hidup. Apa ku berterima kasih. Selamat siang, Ibu Bendel. Selamat pagi, Evangelist Perry. Selamat, Mr. Ronald. Amen. Kaitan wahai yang kau takkan bisa kasih dalam dan tak pernah di sepanjang hidupku. Mulaikan syukurku bahagia kau di bisa kasih dan lahir baru dan tanpa di sepanjang bersama dia bersama dia bersama setiamu di sepanjang hidupku. Ya langkahku diatur oleh Tuhan. Yang lagu Sri Suyana nyanyikan apa sih namanya? Oh itu ya.
Bila saudara sehidup oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan bahwa panjang tahun dari banyak seperti ampun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion di sana diciptakan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Saudara seiman, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Bila saudara beriman hidup dalam persatuan, bahwa pergi kepala yang cabutnya jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Jangan dimintakan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya di dalam bukan menari bersidau menari arah-arah di dalam bukan menari bersidau menari bukan menari bukan menari bukan menari bersidau menari bukan menari bukan menari bersidau menari bukan menari bersidau menari. Tahu. Apa kamu masalah ini? Luar biasa, kita akan Tuhan yang luar biasa. Kita akan memuji buat Dia. Kita akan masuk ke dalam ya 20 bukan mereka tahu. Di tanah tinggi sisinya Tuhan, tak putus
kami panjatkan pujian hormat mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami adakan kasih karunia yang kami adakan. Pada saatnya Tuhan, kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Hamba meminta izin untuk pasukan 12 melalui rohmu, sterilkan tempat rumah ini dari pekarangan depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, kamar-kamar, maupun di dalam tanah. Kami ikat kuasa-kuasa roh antikris, Illuminati, roh begal, roh setan apapun yang mengganggu ibadah ini, kami ikat, tolak, katakan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami anak-anakmu menerima berkat yang berasal dari Allah, menerima urapan yang berasal dari Allah, dan diberkati oleh Allah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan Tuhan Yesus bersaudara. Terima kasih Tuhan. Kita pernah meninggalkan kami Tuhan.
Salam semua. Saya mau bersaksi ya. Kemarin hari Sabtu pagi saya di daerah ibadah di daerah Kalideres. Saya tuh dibohongin sama perempuan. Nah, saya gini jualan. Saya jualan apa tuh? Jualan lontong ya. Saya kan suruh jualan. Kedua sama dia di daerah Kalideres. Nah, saya janji ke sana suruh nungguin di jembatan 2. Karena nongol KTP saya ditahan sama dia. Saya mau nelpon sama habis pulang dari situ sama Maya, teleponnya ada. Nah, saya berdoa sama Tuhan Yesus. Ntar hari Sabtu depan juga ketemu pagi di daerah situ Kalideres. Pagi jam 5 saya mau nemuin dia. Karena kata mau dimodali jualan, tapi sampai sekarang nggak jualan lahir sampai sekarang dan nganggur. Orangnya bohongin saya, tapi dia serahin sama Tuhan Yesus saja. Saja. Saya ini kesaksian saya, Tuhan berkati. Amin. Lebih tinggi dari ini. Lebih tinggi dariku, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasihku artinya yang akan yang tiada bumi aku dapat hidup dengan hatimu. Angkatkanlah kita ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang mengatur untuk kembali kepada panggilan-Mu dalam kehidupan ini. Kasih-Mu jawabannya.
indah itu yang dari lautan lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan yang aku yang menyatakan diri ada apakah kami ya Tuhan kasih-Mu yang Tuhan hidup kembali kepada panggilan. Tetap minta KTP-nya ya. Karena kalau pengobatan harus bawa KTP. Lagi kontrol dia. Pengobatan. Ya, puji Tuhan mungkin masih ada. Ya, silakan Pak. Salam. Selamat sore, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya mohon izin untuk Pak Daud, saya sudah lama kenal, cuma timingnya, momennya belum pas. Hari ini karena ada demo dan dari istana, tadi Wakil Presiden pesan, kemudian nanti kalau ricu, ribut, nanti baru kalian turun. Oke, saya mau ikut ibadah dulu di Tanah Tinggi di Sembilan. Kebetulan Pak Yudi dan beberapa teman yang saya hormati, abang saya Pak Yohanes sudah sering jumpa di Padang Malik, dan beberapa teman-teman yang lain saya belum terlalu tahu nama pribadinya. Sekalian saya karena baru hari ini saya di sini, saya perkenalkan dulu, nama saya Pak Pelio Prais Panahata. Saya asli Filipina Selatan. Bapak saya Filipina, mama bapak saya orang Banten asli Badui yang kakinya telanjang. Kemudian opung saya orang Batak di Pulau Samosir dan Motoba di daerah Pangukuran. Itu opung Doli ya, kakek. Kalau nenek itu mama dari mama saya asli Dayak yang telinganya lobang yang nantinya sampai ke tanah. Jadi saya campuran, tapi saya WNI karena saya lahir di tengah laut. 50 meter dari CTE, zona ekonomi eksklusif. Waktu Pak Muldoko menjadi Panglima TNI, dia datang ke sana dan dia minta biar saya sekolah di Amerika. Saya sekolah di Marinir. Saya di luar negeri selama 15 tahun. Pendidikan terakhir di Mossad, di Tel Aviv, di Israel. Saya diminta Pak Jokowi ke istana, saya ngawal di Pas Pampres dan sampai sekarang dipakai Pak Prabowo sama Pak Gibran. Hari ini ada demo besar di Jakarta, tapi kami lihat secara intelijen masih bisa di-handle oleh kami. Karena tadi ada perintah dari istana, ntar kalau ribut, gaduh, seperti 98 baru kami turun. Kami biasanya terakhir turun. Jadi yang saya mau saksikan hari ini adalah bagaimana nama Yesus itu seperti yang tadi worship leader ya, yang kita singkat WL. Ini saya kenal juga teman saya ini, Kak Belima ini. Bagaimana namanya itu Akbar, agung dan penuh kuasa. Selama saya pendidikan, saya master bom atom. Saya sampai S3. Nah, dalam keseharian kami menekuni prodi, program studi bom atom, bom hidrogen, bom nuklir, dan segala macam bom itu, kami sering meledak di tangan. Dan seragam kami hancur, tapi badan kami utuh. Kenapa? Karena saya selalu berdoa menggunakan nama Yesus. Tadi saya tahu, ya, semua dalam nama Yesus akan hancur. Nah, itu saya buktikan, bukan cerita omong kosong, ini bukan halusinasi, tapi ini the real my life, ya. Ini kehidupan nyata yang saya jalani, saya lakoni menurut kawan-kawan dari Betawi. Dan yang terkini kemarin saya coach dari aerobic plane ya.
pesawat yang menari-nari kalau 17 Agustus yang masuk ke kanan ke kiri berciuman tapi tidak bersentuhan, itu saya pelatihnya. Ya, sebelum kami naik, saya bilang sama anak buah, saya dari Marinir, saya Denjaka, kita Sembenggala Menggara. Makanya saya selalu pakai baju biasa ini paling tahu. Ya. Bang Yohanes juga tahu, pada Mani tahu, dan sekarang Padahal tahu. Karena Bapak sebagai sipor di sini, sebagai gembala ya. Saya bilang kita berdoa dulu, tidak soal Anda punya agama silom ya, kalau bahasa mama saya orang Batak Muslim, Anda ada anak buah saya yang masih bintang masih empat kuning, dia Hindu. Ada juga yang lain yang Kristen, yang Katolik. Kita berdoa tapi saya mau pakai nama Yesus. Langsung yang Hindu ini tanya, komandan siapa pendetanya? Saya bukan pendeta, tapi saya yang bikin doa. Kenapa? Karena nama ini sudah saya buktikan, ini bisa menyelamatkan. Saya tinggal mati belum. Saya diledakkan bom, terakhir kemarin kami dikirim oleh Pak Prabowo ke perang Israel-Iran terakhir ya. Kalau waktu zaman Pak Jokowi, Israel, Ukraina, Rusia, saya juga hidup. Saya dibom itu 231 kali. Tidak pernah mati. Hidup terus, karena nama ini. Nama ini dan nasbah. The Jesus Christ name is the greatest name. Pribadi yang sangat luar biasa. Saya merinding, saya ngomong ini ya. Karena kehidupan kami itu sebagai TNI yang benar-benar TNI tulen, itulah yang bersentuhan dengan peluru tajam. Kalau yang di kantor itu hanya main duit dia, komputer, hepeng. Kalau kami nggak bisa. Jadi kami benar-benar patriot sejati. Makanya waktu Pak Prabowo serah terima masa transisi Mr. Jokowi dan Mr. Prabowo, saya tegaskan. Kalau Bapak komitmen untuk negara, saya mau kawal Bapak. Tapi kalau enggak, saya bisa jadi dosen di luar negeri. Saya mengajar juga. Jadi, tapi kalau ikut Yesus harus rendah hati. Kita tanggalkan jabatan, prestasi, prestise kita. Kita harus mau duduk di kolong itu Pak Cipta dengan Bu Maya tahu. Saya melantai. Ya, tapi kalau ada yang aneh-aneh premannya, saya yang hadapi. Tidak pernah saya pakai senjata, tidak perlu. Karena saya pakai nama Yesus. Ya. Jadi terima kasih Pak Daud, saya bisa hadir di sini dan my God bless you all. Amen. Thank you. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Inilah orang-orang yang dipilih Tuhan ya untuk di pemerintahan biar banyak orang akan dimenangkan lewat seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam peperangan yang luar biasa, banyak bisa terjadi, yaitu menjadi kesaksian. Dan saya percaya pasti sedikit apa ya pun yang dia katakan pasti akan dicabut Tuhan. Mereka akan mengenal Yesus. Amin. Ya, Tuhan berkati Bapak dimanapun berada ya. Terima kasih berkesaksian yang menguatkan kita, biar jangan malu-malu menyaksikan nama Yesus. Nama Yesus berkuasa. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Mungkin masih ada terakhir satu atau enggak ada, kita akan siapkan untuk hati kita termasuk dalam penyembuh. Ya, saya kita sebagai berdiri. Kita punya seorang penolong yang luar biasa, yang selalu menolong. Segala apapun yang kita tahu, Tuhan selalu ada. Dapat ditanggung kita untuk menghadapi setiap
Pada Bapak Pendeta Ferry Sapulete untuk menyampaikan firman Tuhan. Kepada semua. Silakan Bapak Evangelis Ferry. Silakan saudara. Terima kasih lagi Ibu Bendi dan terima kasih bagi saudara-saudara. Saudara-saudara, selamat pagi dan selamat bertemu dalam jam ibadah di Senen, daerah Tanah Tinggi. Terima kasih semua, terima kasih Tuhan yang saya boleh layani ibadah siang ini. Dan jangan hanya membawa kekhawatiran dan masalah Anda ke mesbah doa. Khotbah siang ini adalah terjemahan saya dari khotbah bahasa Belanda saya, yang mana saya mau membagikan dengan saudara-saudara pada siang ini. Sebelum itu, saya minta saudara-saudara, mari kami buka sebelum kami mendengar akan firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang ada bertakhta di kerajaan surga, yang memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah menyembah-Mu, anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kesempatan yang mana hamba-Mu dapat untuk boleh layani di jam ibadah siang di Senen, daerah Tanah Tinggi. Terima kasih Tuhan dan bimbing kami semua yang mendengar akan firman-Mu untuk mengkuat dan menghiburkan, dan bimbing hamba-Mu untuk boleh membawa dan memberitakan akan firman yang mana kami dikuatkan. Hamba minta semua kehadiran-Mu juga Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk ibadah siang ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34 yang berbunyi begini. Janganlah khawatir saudara-saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan kehidupanmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan
Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Itu juga demikian Allah mendani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidaklah ia akan terlebih lagi mendanani kamu dan orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukupnya untuk sehari. Sampai di sini adalah firman pembacaan kami pada jam siang atau sore ini. Naskah khotbah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita, saudara-saudara, dari pembacaan pasal 6 yang tadi ayat 33. Dan apa yang saya mau katakan kepada saudara-saudara penghadiri ibadah siang ini, bawalah ke mezbah doa, penyembahan dan ucapan syukur dalam segala keadaan. Yang mau bilang, bukan saja bahwa kesusahan, keperluan saudara-saudara, hidup bersama dengan Tuhan adalah kunci berkat dan kebahagiaan. Jangan khawatir, jangan bimbang saudara-saudara para pendengar dan pemirsa yang terkasih. Jika kita ingin sukses dalam hidup, kehidupan rohani kita memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan. Kehidupan rohani yang sehat terlihat dalam hubungan kita dengan hanya bersama Tuhan, bukan dengan manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita intim dengannya, saudara-saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah kepada kita, kepada saudara-saudara di Jakarta. Itulah kesuksesan. Sudahkah kita melakukannya, saudara-saudara? Apa benar-benar saudara-saudara sudah lakukan itu? Jika kita sungguh-sungguh ingin sukses dalam hidup ini, kita harus sungguh-sungguh membangunkan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan hubungan itu dibangun melalui mezbah doa dan mezbah firman-Nya, yang mana kami boleh dengar tiap-tiap hari dan tiap-tiap hari boleh baca siang dan malam, saudara-saudara. Ini berarti kehidupan rohani kita bukan hanya di pagi hari, tetapi sepanjang hari sampai malam.
Dengan mengikuti Yesus, tidak ada apapun di masa lalu Anda dan saudara yang akan terlalu berat bagi kemuliaan Tuhan di masa depan. Jika kita berlandaskan pada kebenaran, segala sesuatu yang kita lakukan, saudara-saudara, dibimbing oleh kebenaran akan berhasil. Karena itu, jika kita ingin sukses, kita harus setia kepada firman Tuhan. Firman yang kita baca atau dengar. Begitu juga sore ini mengenali kehendak Tuhan. Mengejar panggilannya dalam hidup kita. Dan belajar untuk setia pada panggilan itu, saudara-saudara. Apapun yang Anda dan saudara-saudara lakukan, Anda dan saudara-saudara harus bertekun, karena ketekunan adalah salah satu kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Jika kita setia kepada firman Tuhan setiap hari, bukan hanya di hari Minggu saja, saudara-saudara, maka kita belajar mengenali semua hasil. Hasil akhir dari usaha kita akan bertanda kebaikan, meterai perkenan Tuhan. Dan kehadirannya akan terasa dalam kehidupan rohani kita. Hidup bersama Tuhan adalah kunci kebahagiaan, berkat, dan kepuasan sejati, saudara-saudara. Saya teringat momen yang mustahil dalam kehidupan manusia saat ini. Karena itu hanya bisa terjadi di masa lalu. Sebuah perjumpaan dengan Yesus. Tetapi saya merasakan kebersamaan dan persatuan yang luar biasa hanya dengan memegang tangannya dan berada di hadiratnya, saudara-saudara. Dan itu membuat saya kuat. Begitu juga bagi saudara-saudara yang benar-benar hidup erat dengan Tuhan. Saya pikir, dimanapun saya berada, di jemaat atau gereja manapun, sama sekali tidak penting, saudara-saudara. Kebersamaan kita adalah sumber kekuatan, keyakinan, dan sukacita yang tak tergoyahkan. Dalam satu persekutuan, kesatuan dalam jam-jam ibadah. Bersama kita bisa mengatasi apapun. Bersama kita kuat dan percaya diri. Dan jika ini berlaku dalam hidup kita, betapa lebih lagi kita dapat menerapkan kuasa kebersamaan dalam hubungan kita dengan Tuhan di dalam jam-jam ibadah sebegini. Hidup bersama Tuhan, salah satu hal yang paling menakjubkan dalam kehidupan Kristen. Selaku orang percaya, kita dapat hidup bersama Tuhan. Kita tidak pernah sendirian, saudara-saudara. Tidak pernah ditinggalkan. Dan selamanya terhubung. Kita memiliki kesempatan yang luar biasa dan menakjubkan ini untuk bersatu dengan Tuhan. Membentuk satu tim yang kuat di dunia yang telah hancur dan jatuh ini. Meskipun saudara-saudara dan kita semua, persekutuan Senen daerah Tanah Tinggi hanyalah bangunan kecil, nama besar di mata Tuhan, saudara-saudara yang mau berkumpul untuk kemuliaan Bapa di surga. Bersama Tuhan, saudara-saudara dan saya dapat mengatasi apapun. Bersama saudara-saudara kita dapat mendaki gunung tertinggi. Bersama saudara-saudara kita dapat mengarungi sungai kesedihan dan kehilangan yang dalam. Bersama saudara-saudara kita dapat berjalan melewati api kesulitan dan pencobaan. Bersama saudara-saudara kita dapat berbagai suka dan duka. Seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 43 ayat pertama dan 2. Ya saudara-saudara, berkat hubungan kita yang terbatas dan kasih setia serta pemeliharaan Tuhan yang kekal bagi kita di dalam Kristus, kita dapat memperoleh keyakinan, kekuatan, kedamaian, dan sukacita dari setiap momen kehidupan kita. Baik
saat kita bekerja maupun menikmati masa pensiun di rumah, atau tinggal teduh, atau bekerja. Kebersamaan kita di sini, di tempat ini, betapapun kecil atau besarnya, saudara-saudara, membuat kehidupan selaku orang-orang percaya bertumbuh subur. Itulah kunci kehidupan yang berkelimpahan dan memuaskan yang kita dambakan sebagai anak-anak Allah. Karena hubungan kita yang tak terbatas dan kasih Allah yang kekal bagi kita di dalam Kristus, kita dapat memperolehkan keyakinan, kekuatan, kedamaian, dan sukacita dari setiap momen kehidupan kita sama-sama dengan Tuhan. Kekuatan kebersamaan berada di sini bersama untuk menyembah Dia, Yesus Kristus, Anak Tunggal, dan untuk memuji serta memuliakan Tuhan dengan nyanyian puji-pujian, dengan kesaksian-kesaksian saudara-saudara. Kebenaran bahwa Allah selalu menyertai kita, saudara-saudara, sungguh luar biasa, kuat dan mengubah hidup. Para hadirin dan pemirsa terkasih di ruang ini yang ada duduk mendengar akan firman-Nya. Ketika kita menjalani setiap hari dalam terang kebenaran ini, menyadari di dalam hati kita bahwa kita tidak sendirian dan bahwa kita bersama selamanya. Hal ini menempatkan kita di jalan stabilitas dan ketekunan dengan sukacita, saudara-saudara. Kristus adalah Immanuel, Allah beserta kita, beserta saudara-saudara. Amin. Tetapi Dia tidak hanya bersama kita, tetapi juga di dalam kita dan melalui kita. Melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam hati kita dan saudara-saudara. Inilah misteri terbesar dan inti Injil. Kristus di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Sebagaimana Kolose pasal 6 ayat 27 katakan, Allah mau menyatakan kepada kita, saudara-saudara, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu, dasar pengharapan akan kemuliaan. Yesus mau supaya saudara tahu betapa kaya dan ajaib rahasianya bagi segala bangsa, yaitu rahasia Kristus yang hidup di dalam kamu. Dia adalah dasar pengharapanmu akan kemuliaan Allah, saudara-saudara. Yesus Kristus menyertai di dalam dan di sekitar kita. Dialah pribadi yang paling dekat dengan kita, saudara-saudara, yaitu Roh Kudus, penolong kita yang ada hidup di dalam hati kita. Amin. Hidup bersama Tuhan, mengenalnya dalam segala jalan kita. Untuk hidup bersama Tuhan, kita harus mengenalnya secara intim, mempercayainya, dan bersandar kepadanya. Berserah pada jalan dan nasihat-Nya, saudara-saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri atau manusia. Tunduklah kepadanya dalam segala jalanmu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kata Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat 6. Tunduklah kepadanya dalam segala jalanmu, saudara-saudara. Secara harfiah berarti mengenal Tuhan dalam segala jalanmu. Ini adalah frasa yang kuat, yang lebih dari sekadar menunjukkan rasa hormat. Tidaklah cukup hanya dengan menoleh kepada Bapa di surga. Kita harus mengenalnya secara pribadi dan menerimanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Membiarkan Dia bekerja di dalam kita melalui Roh-Nya, saudara-saudara, yang telah berdiam dalam hidup kita.
Ini adalah undangan untuk mencarinya dalam segala hal, untuk meminta nasihatnya, untuk melibatkannya dalam keputusan kita, dan untuk mempercaya serta menerapkan firman-Nya. Lebih banyak cara untuk bertumbuh dan berkembang dalam komunitas kita, kebangkitan sikap dan pola pikir community dan persatuan, kesatuan dengan Yesus Kristus. Ini berarti kita harus melawan dan menghilangkan mentalitas yatim piatu. Setiap kali pikiran-pikiran seperti itu muncul, saudara-saudara, kita harus berfokus dan mempercayakan perintah Tuhan kita. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, kata Matius pasal 28 ayat 20 kepada kita semua. Selalu terlibat dengan Tuhan melalui doa. Doa adalah jalur komunikasi kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kebutuhan kita akan Dia. Marilah kita melakukan ini bersama-sama. Seharusnya menjadi respons pertama kita terhadap segala sesuatu. Kenalilah Dia lebih baik melalui firman-Nya. Firman Tuhan adalah hidup dan roh yang dikatakan Yohanes pasal 6 ayat 63. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan kebenaran yang tersembunyi di dalamnya, merenungkannya, mengucapkannya, dan mempraktekannya, semakin kita mengenal dan mengikutinya Dia. Carilah bimbingannya dan taatlah bisikannya. Tuhan selalu ingin membimbing kita. Tuhan selalu ingin membimbing saudara-saudara yang sekarang ada duduk dengar. Mau yang sebentar nonton akan video ini. Tuhan mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Dia mengetahui arah terbaik bagi kita. Keputusan-keputusan terbaik, saudara-saudara. Dia mengenal kita secara mendalam, hingga ke detail terkecil, bahkan rambut kita kepada kita. Kepala kita pun dihitung. Nasihatnya adalah yang terbaik bagi kita, saudara-saudara. Renungkanlah Dia. Berilah ruang baginya dalam pikiran, hati, dan rutinitas kita sehari-hari. Untuk hidup bersama Tuhan, kita harus secara sadar memberi ruang baginya dalam pikiran, percakapan, pertemuan, dan rutinitas kita sehari-hari. Bagian terbaiknya adalah kita tidak perlu memisahkan hal-hal duniawi dari hal-hal suci, tetapi dapat mengundangkannya dan melibatkannya dalam segala hal yang kita lakukan sepanjang hari. Mau dalam minggu yang baru ini, saudara-saudara, dalam hidup kita masing-masing. Dan menunjukkan kepada kita betapa memuaskannya hidup bersama Tuhan. Saya percaya, dan kita semua juga harus percaya, bahwa melalui kasih dan bimbingannya, kita dapat mengatasi semua masalah kita. Ini adalah perjanjian. Dan saya ingin saudara-saudara, carilah kerajaan surganya. Dan saudara-saudara terima apa yang saudara-saudara minta daripada Bapa di surga. Karena ini adalah perjanjian anaknya Yesus Kristus kepada kita. Orang-orang percaya hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terima kasih saudara-saudara. Amin. 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 Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Terima kasih Ibu Wendy. Terima kasih Bapak Evangelis Ferry, pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya dalam pelayanan Bapak, Tuhan selalu berkati dan keluarga diberikan kesehatan kekuatan setiap hari. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Pak. Ya, puji Tuhan, firman yang menguatkan kita untuk tetap
datang sama Tuhan, supaya kita dalam segala hal apapun, ujian apapun, kita tetap kuat melihat mujizat-mujizat Tuhan. Dan karena di balik hujan ada pelangi, ya. Jangan takut menghadapi segala sesuatu, tapi kita punya Tuhan, kita datang sama Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan. Ya, silakan Bu Betty doa bersama. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan, kami sudah berkumpul Tuhan menguji nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami yang hadir. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Berkati pelayanannya, istrinya, anaknya, cucunya, rumah tangganya, usahanya Kau berkati Bapa. Berkati juga pada Daud, Tuhan, sebagai koordinator, Tuhan. Layanannya, istrinya, anaknya, rumah tangganya, usahanya Kau berkati Tuhan. Berkati juga para tim di sini Tuhan yang sudah terlibat Tuhan melayani Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan WL musik, kami sebagai kolektor Kau berkati Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang ditanamkan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kami yang hadir Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan persembahan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga yang belum sempat memberi Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi upah yang harum di hadapan Engkau. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mengelola. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Rijal dan Pak Rizky Tuhan. Kau berkati semua Tuhan. Di dalam rumah ini Tuhan yang melayani pekerjaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan segala puji dan syukur. Shalom, selamat sore. Tuhan berkati kita semua. Diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Kita memang selalu harus berjaga-jaga dan kita harus bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Karena pada saat kita bersekutu, kita dikuatkan, dimampukan, apapun yang terjadi di dunia ini, tetap kita ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus akan menjamin kehidupan kita. Itu janji Tuhan ya. Makanya kita harus melekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apalagi ada persekutuan-persekutuan dimanapun kita beribadah, lebih baik kita bersekutu dengan Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, bahkan ada banyak terobosan-terobosan yang terjadi yang Tuhan akan buat untuk kita semua. Dunia boleh berkacau, dunia boleh bergelora, tetapi kita anak-anak Tuhan ada dalam perlindungannya, ada dalam kekuatan dari Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Biarlah kita dikuatkan terus untuk datang melekat kepada Tuhan. Dan hambanya, Bapak Rijal, Ibu, terima kasih untuk tempatnya.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Ibu Bapak, bahkan tim yang ada di sini. Tuhan berkati pemusik, Tuhan berkati Lina dan tim yang ada di sini. Biarlah kita bersatu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita hanya lihat Tuhan Yesus, bukan siapa kita, bukan siapa pendetanya, siapa Anda, siapa ini, siapa itu, tidak. Tetapi kita hanya lihat Tuhan Yesus saja. Karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pengumumannya mungkin nanti kita setiap di sini ada di minggu kedua dan minggu keempat. Tuhan sayang tidak ada kendala apapun. Kemarin kita di minggu kedua kita tidak hadir ya Bapak, maaf. Karena saya dengan Pak Daud ada sakit. Ada sakit, jadi kita nggak bisa ibadah di sini. Tapi kita tetap maju untuk Tuhan. Dan Tuhan juga lihat mungkin setiap apapun kesakitan kita, kelemahan kita, Tuhan Yesus yang akan kuatkan. Ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kita. Jadi nanti di bulan depan, minggu kedua dan minggu keempat. Setiap hari Senin, minggu kedua dan keempat. Jadi Bapak Ibu boleh hadir. Dan yang mau melayani sama-sama silakan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama semua ini hamba Tuhan. Ya, bukan seorang pendeta, evangelis, siapapun, tidak. Tetapi kita semua. Belajarlah kita melayani Tuhan, mungkin bawa kolektor, mungkin jadi WL atau mencatat yang hadir, itu juga melayani Tuhan. Itu saja, terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan dan saya berikan doa syafaat untuk Ibu Christine. Ya, doa syafaat. Nyanyi dulu. Oh, dahsyat Engkau Bapa. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak disanjung, dipuji, disembah, dipermuliakan. Engkau lah satu-satunya Allah kami. Kami puja, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Pada sore hari ini begitu indah bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami datang dalam kerendahan hati kami. Kami memuji, mengagungkan Engkau. Kami meninggikan Engkau satu-satunya.
Engkau Allah, tidak ada Allah yang lain seperti Engkau. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan. Oh Yeshua HaMashiach, haleluya Bapa. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata di Matius 18 ayat 20, saat 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir. Kami lebih dari 2-3 orang Tuhan. Karena itu kami percaya Engkau hadir. Dan siapapun kami yang sakit saat ini Engkau jamah dan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang mengalami persoalan baik rumah tangga, pekerjaan, usaha, apapun Tuhan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Diangkat, diberikan kemenangan. Kami percaya karena kami memiliki Allah kami yang maha hidup, maha dahsyat. Oh Yesus, kami sanjung Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kehadiran-Mu. Terima kasih lawatan-Mu bagi kami. Karena kami meninggikan Engkau satu-satunya di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Kau mengajarkan kami untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga segala sesuatu akan ditambahkan kepada kami. Karena itu kami percaya Tuhan, apapun kerinduan kami anak-anak-Mu, baik dalam pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, Tuhan Engkau akan cukupkan semuanya bagi kami. Terima kasih Tuhan buat yang semua, buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Tuhan memberkati dengan dahsyat. Sekalipun kami berjauhan, tapi kami dekati hati Tuhan. Karena Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hati, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lewat firman, kami semua dikuatkan Tuhan. Secara roh, jiwa, dan tubuh kami diberi kekuatan untuk kami maju terus bersama Tuhan. Menata hari-hari kami, menata hidup kami, untuk kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami bawa bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, negara kami yang kami cintai. Tuhan, ini negara kami Tuhan. Di mana kami tinggal Bapa, di mana kami menetap. Karena itu Bapa, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. 38 provinsi yang ada di dalamnya Tuhan. Suku-suku bangsa yang ada di dalamnya. Mari Tuhan, demikian juga Belanda, Amerika, dan semua Tuhan benua. Karena Engkau yang menjadikan, Engkau yang menciptakan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau lawati bangsa Indonesia, 38 provinsi, Belanda, Amerika, dan suku-suku bangsa. Tuhan, dengan lawatan, urapan daripada surga. Kiranya shalom Tuhan, shalom Tuhan, shalom dari Tuhan, shalom Bapa, shalom Bapa. Engkau turunkan, Engkau kirim bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami mengalami damai, mengalami sukacita. Tuhan tolong, sehingga tidak ada kerusuhan, tidak ada pertentangan, tidak ada kecekcokan, tidak ada masalah-masalah yang membuat bangsa dan negara kami ini kacau Tuhan. Tetapi yang ada adalah shalom Tuhan. Yang ada adalah saling kasih mengasihi Tuhan. Kasih dari Tuhan yang mengalir atas bangsa dan negara kami Tuhan. Mengalir Bapak juga di Amerika, Belanda, dan semua suku bangsa. Terima kasih Tuhan, berkati tanah dan laut udara. Dan biarlah semua menghasilkan berkat-berkat bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran. Kami serahkan mereka di Bapak Yesus HaMashiach. Ya Bapak, haleluya, ya Bapak. Mereka adalah pilihan-Mu Tuhan. Karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapak Kau berkati hidup mereka. Berkati keluarga rumah tangga mereka Tuhan.
Demi Tuhan, Engkau memberikan hikmat, berikan kuasa dalam pemakaian mereka, dalam memimpin negara kami ini Tuhan. Sehingga mereka juga dapat memimpin negara kami dengan rasa takut, hormat kepada Tuhan. Dan mereka dapat memimpin dengan bijaksana, dengan adil Tuhan bagi semua bangsa yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan mereka, angkatan, para angkatan. Kami serah, ya Yesus HaMashiach. Ya Bapa, haleluya. Kami serahkan Tuhan, Kabinet Merah Putih juga seluruh angkatan yang ada, baik darat, laut, udara. Tuhan, semuanya, para intelijen, para anak-anak Tuhan yang Tuhan juga pakai di dalam pemerintahan. Kami serahkan mereka ke dalam Tuhan. Tuhan, jaga mereka, lindungi mereka. Kau mau pakai mereka dengan kasih-Mu, pakai mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Ya Tuhan, nafsu saja ya Bapa yang mereka agungkan, nafsu saja Bapa yang mereka perkenalkan kepada orang-orang di sekeliling mereka, bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada kuasa, bahwa dalam nama Yesus Kristus semua dapat terselesaikan. Karena itu Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, lindungi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, saat Tuhan memakai mereka dalam tugas-tugas negara yang diperintahkan oleh pemerintah kepada mereka. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka, biar semua dalam perlindungan Tuhan. Kalau kami berdoa, Tuhan, buat gereja seluruh Indonesia, di seluruh muka bumi, Tuhan memberkati. Ada shalom, ada damai. Tuhan memakai gereja-gereja Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang rindu, yang belum mengenal akan Engkau, supaya mereka dapat mengenal Tuhan, memuji menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat gereja ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati gereja Tanah Tinggi yang kami gunakan saat ini, kepala singgah, wakil kepala, keluarga, para pekerja semua. Tuhan memberkati, ya mereka tetap sehat, kuat dan pelihara dalam kasih Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bila ada saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, biar Engkau jamah, berikan kesembuhan Tuhan. Yang lemah rohani jasmani, Tuhan kuatkan. Dan mereka yang berbeban berat, kiranya Tuhan Kau lepaskan mereka Tuhan. Dan Bapa, kami serahkan hidup kami, semua jemaat, semua kami hamba-Hamba-Mu di dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, urapi kami, penuhkan kami dengan Roh-Mu Bapa, sehingga dalam ibadat kami sungguh-sungguh mencari Engkau, kami sungguh-sungguh merendahkan hati kami, datang hanya memuji dan meninggikan akan nama-Mu. Berikan kami kesetiaan, roh setia Tuhan, sehingga kami boleh setia kepada Engkau Tuhan, tanpa memandang Tuhan, apapun, siapapun keadaan, cuaca atau apapun, kami tetap mau setia mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkati sekali lagi kami semua Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Biar Tuhan Engkau menyertai kami. Sekalipun kami undur dari hadirat-Mu, kami minta tangan kasih kuasa Tuhan menyertai kami, mengikuti kami, menuntun kami. Dan biar Tuhan ada tudung perlindungan Tuhan atas hidup kami pribadi, keluarga, rumah tangga. Ada tudung perlindungan Tuhan atas bangsa negara Indonesia, Belanda, Amerika. Ada tudung perlindungan Tuhan bagi setiap kami anak-anak yang percaya, baik rumah tangga kami, tanah, daerah di mana kami berdiam, ada tudung perlindungan Tuhan. Khususnya daerah Tanah Tinggi Senen,
Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Allah bekerja Bapa. Kami minta lawatan Tuhan. Kami minta lawatan Tuhan. Kami minta lawatan Tuhan. Biarlah Bapa, pertobatan terjadi besar-besaran. Pertobatan Tuhan. Pertobatan terjadi Tuhan. Atas semua umat yang belum mengenal Engkau, dan mereka yang masih jauh dari Engkau Tuhan, biarlah pertobatan dan jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak hal Tuhan yang kami ingin ungkapkan kepada Engkau Tuhan. Tapi Engkau Maha tahu. Tuhan, sore hari ini lalu kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Cornelis Tanah yang mengalami sakit. Biarlah Tuhan jamah, berikan kesembuhan, dipulihkan kembali untuk bersama-sama nanti Tuhan hamba-Mu boleh melayani bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong berkati makan dan minumannya, obat-obatannya, biarlah Tuhan semua berfungsi berguna bagi kesembuhan tubuh jasmaninya. Lindungi semua kami Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Dalam Kau berkati kami semua dengan berkat-berkat ilahi. Berkati kami semua dengan berkat-berkat yang berasal dari surga. Air gandum susu dan madu mengalir bagi kami semua anak-anak-Mu, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan puji-pujilah Engkau. Agung dan mulia Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang saat ini kami datang, kami cari, kami memuji mengagungkan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami yang kurang sempurna, biarlah Tuhan Engkau sempurnakan. Engkau sudah mendengar dan Engkau sudah menjawab setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Doa berkat, Bapak Ferry, Evangelis Ferry, silakan Bapak. Silakan Bapak Ferry untuk doa berkat. Ya, terima kasih lagi Ibu. Mari kami kunci ibadah sore ini dan mohon berkat daripada Tuhan. Mari kami berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyaksikan kehadiran kami untuk berkumpul menyembah-Mu. Sungguh kami bukanlah orang-orang yang sempurna, namun karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Tuhan yang layak kami sembah, maka kami hadir sore hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau telah menjadikan kami layak untuk berdiri di hadapan-Mu dan menyembah-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri ibadah sore Persekutuan Doa Ukumen Anugerah di Senen Daerah Tanah Tinggi, Jakarta Pusat hari ini. Terimalah seluruh doa dan permohonan kesaksian yang kami sampaikan kehadapan-Mu hari ini. Berkatilah agar kami dapat melanjutkan firman-Mu, mewujudkan dalam keseharian hidup kami, serta kami dapat memanfaatkannya untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami akhiri jam ibadah kami dengan doa Bapa kami, yang Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, dan sempurnakan doa dan permohonan saudara-saudara kami di daerah Senen, Tanah Tinggi, dan kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan mensinarkan kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu sepanjang sejahtera, mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Sudah semua punya selamat masuk minggu yang baru. Mohon Tuhan bimbing dan Tuhan berkati saudara-saudara di Senen Tanah Tinggi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Selamat dan minta terima kasih. Terima kasih lagi Bu Wendy, terima kasih host, terima kasih Bapak Daud, terima kasih semua. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Bapak Evangelis Ferry, Mr. Ronald, thank you. Ya, Terima kasih dan selamat lagi.